Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrid dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Lampung aman dari krisis BBM dan LPG. Gubernur tegaskan stabilitas pasokan. Warga Rawapitu bersyukur jalan rusak puluhan tahun segera diperbaiki. Lampung Tengah dapat 1.000 unit bedah rumah. PLT Bupati jemput bola ke Jakarta. Gagal beraksi pelaku curanmor diamuk massa. Ya pemirsa, ketersediaan bahan bakar minyak dan gas LPG di Provinsi Lampung dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat bertemu Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan, Senin 6 April 2026. Gubernur Mirza menegaskan pasokan BBM subsidi maupun LPG di Lampung tetap terjamin. Terlepas dari kondisi geopolitik global, distribusi energi diwaspadai secara langsung oleh pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Gubernur Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena bisa mempengaruhi distribusi di lapangan. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Erwin Dwianto, memastikan pasokan energi di Lampung dalam kondisi cukup dan sesuai kebutuhan masyarakat. Distribusi dilakukan secara terukur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Dengan jaminan pemerintah dan Pertamina, masyarakat Lampung dapat beraktivitas tanpa khawatir akan kelangkaan BBM dan LPG. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung. Pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung periode 2026 digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Bandar Lampung. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, yang juga merupakan alumni Universitas Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyebut mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Gubernur juga menegaskan saat ini Provinsi Lampung tengah mengalami bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Indonesia Emas ini kalau terwujud, ini adalah kalian yang akan menikmatinya. Kalian yang akan menjalankannya, kalian yang akan merasakannya. Tapi pondasinya harus dilakukan dari sekarang. Pondasi yang kita lakukan untuk menuju Indonesia Emas ini adalah negara kita hari ini. Dengan kalian yang sekalian. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajak mahasiswa untuk berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, namun tetap dengan cara yang intelektual dan bertanggung jawab. Statement Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Melalui pelantikan ini diharapkan pengurus BEM Universitas Lampung mampu menjadi agen perubahan serta melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah berharap sinergi antara mahasiswa dan pemangku kepentingan terus terjalin demi mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan.
Pemirsa, warga Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang bersukacita menyambut peletakan batu pertama atau groundbreaking perbaikan Jalan Gedung Aji Umbul Mesir Senin 6 April 2026. Proyek ini menandai perbaikan jalan yang sudah dinantikan selama 30 tahun. Pemprov Lampung mengucurkan anggaran 135 miliar rupiah yang bersumber dari dana pinjaman. Sejak pagi, warga terutama ibu-ibu berkumpul menyambut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang meninjau langsung rencana pembangunan jalan sepanjang 13 km tersebut. Suratih warga Sumber Agung menyatakan rasa syukurnya karena jalan yang sudah lama dinantikan akhirnya diperbaiki. Perbaikan jalan Gedung Aji Umbul Mesir dibagi dalam 2 paket pekerjaan dengan total anggaran 135 miliar rupiah. Paket pertama sepanjang 7 km dengan anggaran 70 miliar rupiah dan paket kedua 6,5 km dengan anggaran 65 miliar rupiah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan target proyek rampung pada Desember 2026. Namun dorongan dari Gubernur Lampung adalah agar selesai lebih cepat pada September 2026. Warga Rawapitu berharap pembangunan jalan ini dapat memperlancar aktivitas masyarakat, terutama dalam mendistribusikan hasil pertanian. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi pemilihan rektor periode 2026-2030. Dari 13 pendaftar, hanya 5 nama dinyatakan memenuhi persyaratan. Ketua Panitia Pemilihan Rektor ITERA Abdul Rojak menyatakan proses verifikasi dokumen telah rampung hingga 5 April 2026. 5 bakal calon tersebut berasal dari berbagai institut terkenal, meliputi ITB, IPB, dan USU. Para bakal calon akan melanjutkan tahap pemaparan awal secara daring pada 13 April 2026 untuk menyerap aspirasi civitas akademika. Pada 20 April 2026, ITERA akan menggelar sosialisasi visi dan misi secara luring. Sehari berikutnya, Senat ITERA akan menyaring 5 nama menjadi 3 kandidat sebelum pemilihan final dilaksanakan pada Mei 2026. Pelantikan rektor terpilih dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Rektor ITERA Profesor Inyoman Pugeg Aryanta menilai para kandidat memiliki kualitas yang sangat baik. Dirinya juga menekankan bahwa kandidat dari luar ITERA bisa beradaptasi selama mendapat dukungan civitas akademika. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.
Ruas Jalan Patimura di Metro Utara dan Jalan Soekarno-Hatta di Metro Barat, Provinsi Lampung, akhirnya akan memasuki tahap pelaksanaan. Pekerjaan fisik direncanakan dimulai pada pertengahan April 2026 jika tidak ada kendala. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan ini merupakan fokus utama pemerintah. Pelaksanaan proyek diharapkan memberikan hasil berkualitas dan berumur panjang, sehingga jalan utama di Metro Utara dan Metro Barat tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan jangka panjang. Perbaikan jalan Patimura dan Soekarno-Hatta menjadi fokus utama. Jalan ini merupakan akses vital bagi warga di Metro Utara dan Metro Barat. Ruas jalan sudah lama rusak, sehingga masyarakat akhirnya bisa menggunakan jalan yang lebih nyaman dan aman. Kondisi keuangan Provinsi Lampung yang fluktuatif menuntut setiap proyek dilaksanakan dengan teliti. Tondi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Untuk Jalan Patimura, Metro Utara sama Soekarno-Hatta, Metro Barat, insya Allah sedang dalam proses lelang tahap evaluasi. Kalau nggak ada halangan, informasi terakhir yang mudah-mudahan pertengahan bulan April bulan ini sudah mulai action. Dan kita harapkan siapapun nanti pelaksananya, pemenang tendernya bisa melaksanakan kegiatan itu atau proyek itu dengan baik, karena kita ini Provinsi Lampung ini kan sama-sama kita ketahui kondisi keuangannya naik turun. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan proyek-proyek kita harapkan ya berumur panjang, jangan cuman dibangun 1-2 tahun sudah hancur lagi. Kasihan dengan daerah-daerah lainnya, ruas-ruas jalan lainnya yang memang harus kita tangani. Jadi gantian lah. Dan kita harap pelaksananya bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik dan bisa bermanfaat dalam jangka waktu ya. Perbaikan jalan ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas warga di Metro Utara dan Metro Barat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Satu unit rumah warga yang terletak di Desa Tritunggal Jaya, Tulang Bawang, Lampung, ludes dilalap api. Sempat terdengar 2 kali ledakan saat kebakaran terjadi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik. Kebakaran hebat melahap satu unit rumah warga di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi rumah milik warga bernama Darwis tersebut. Satu unit motor ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar juga membuat api dengan cepat membesar. Sejumlah anggota keluarga pemilik rumah histeris melihat bangunan rumahnya terbakar. Menurut kesaksian warga, api pertama kali terlihat pada bagian tengah rumah, kemudian dengan cepat membesar. Sempat terdengar 2 kali ledakan saat peristiwa kebakaran tersebut terjadi. Kayaknya konsep listrik kayaknya, Bang. Awal ketahuan tuh gimana? Api dari mana, Bang? Api asalnya dari tengah rumah. Kayaknya luka, korsleting colokan kulkas kayaknya. Lalu gede gitu, Bang ya? Iya. Langsung nyala ke depan, ada motor satu. Itu langsung ledakan 2. Ada korban jiwa, Bang? Kalau pas lihat dia ada sudah meledak 2 sini, Bang. Ada korban jiwa nggak, Bang? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Berapa kali ledak, Bang, dengar, Bang? 2 kali. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman api berlangsung selama 15 menit. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan konsleting listrik. Dugaan sementara dari arus pendek listrik. Ada kendala nggak, Bang, pada saat pemadaman, Bang? Kendala alhamdulillah nggak ada kendala. Petugas kesehatan hingga tidak berhenti ke rumah sebelah. Proses pemadaman berapa lama tadi, Bang? Proses pemadamannya sekitar dari api besar tadi sekitar 10 menit atau 15 menit.
Berapa unit mobil bang? 1 unit mobil. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan bantuan 1.000 unit program bedah rumah dari Kementerian Pemukiman dan Perumahan Republik Indonesia. Untuk memastikan dan mempercepat penyaluran bantuan, PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri langsung bergegas jemput bola ke Jakarta. Program bedah rumah ini merupakan bantuan untuk meningkatkan kualitas hunian warga miskin dan terdampak bencana di Lampung Tengah. Iko Mangkoheri menyatakan kunjungan kementerian bertujuan untuk menindaklanjuti proses administrasi dan memastikan bantuan terrealisasi di lapangan. PLT Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk memantau secara langsung penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan program ini diharapkan puluhan rumah warga dapat disempurnakan menjadi layak huni, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung Tengah. Maka salah satu program-programnya itu kita bikin program namanya Rumah Impian. Yang Rumah Impian ini karena sesuatu kadang rumah itu kan menjadi impian bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu. Dan kita juga melaksanakan apa yang menjadi amanah ya di dalam pasal 34 ini kan kepala daerah ini ataupun pemerintah ini kan jarang menyentuh itu kan. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara kan. Kadang-kadang ODGJ pun nyari makanan di sampah kan, tapi kita sebenarnya orang-orang yang melanggar kan gitu kan. Nah ini harapan kita ke depan. 1.000 unit bedah rumah ini diharapkan mampu membantu warga Lampung Tengah meningkatkan kualitas hidup dan memberikan rasa aman serta nyaman di rumah mereka. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. 2 dari 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor di Bandar Lampung nyaris diamuk massa setelah aksinya dipergoki korban. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam 3 April 2026 di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Gading, Bandar Lampung. Sepeda motor milik korban yang terparkir di sebuah penginapan dilaporkan hilang. Menyadari hal tersebut, korban segera melakukan pencarian dan menemukan kendaraannya berada di pinggir jalan. Tepatnya di bawah flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur. Korban yang mengetahui keberadaan pelaku langsung berteriak meminta pertolongan warga. Spontan warga sekitar datang dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku di lokasi kejadian. Situasi sempat memanas karena warga yang geram hampir menghakimi kedua pelaku. Namun Babin Kamtipmas dan tim TK 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang segera tiba di lokasi berhasil meredam situasi dan mengamankan pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigi Andri Putranto mengungkapkan bahwa total pelaku berjumlah 4 orang. 2 diantaranya telah diamankan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang. Jadi baik, itu kejadian pada tanggal 3 April tahun 2026 ya. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian, yaitu TKP-nya di Jalan Gatot Subroto ya, Kota Bandar Lampung. Pada saat itu ada seorang masyarakat ya, motornya dicuri, kemudian setelah mengecek kendaraan tersebut, ternyata ada seorang pelaku ya, 2 orang pelaku tersebut yang akan melakukan pencurian motor tersebut. Akhirnya korban dengan bantuan warga ya mengamankan pelaku tersebut. Pada saat itu melintas juga ya Tranmor kami Ibda Muazzam pada saat patroli ke arah sana yang melakukan penyelidikan dan membantu serta mengamankan pelaku. Jadi kami Tranmor ya mengamankan pelaku, kemudian membawanya ke Polsek TKP, kemudian kita kembangkan. Dari hasil pengembangan bahwa pelaku ini inisial A dan juga R ya, sesudah melakukan pencuriannya, dia mengamankan juga di safe house
tepatnya di salah satu mall, parkiran salah satu mall yang ada di Kota Bandar Lampung. Dua pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial RMP berusia 18 tahun dan A 17 tahun warga Lampung Timur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 set kunci letter T, 1 unit sepeda motor milik korban, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan para pelaku di sejumlah lokasi lainnya. Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung, sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Putra Jaya Umar mengingatkan agar penanganan kasus PT PSMI tidak merugikan ribuan petani tebu yang saat ini sedang memasuki masa panen. Penanganan harus segera dilakukan karena menjadi salah satu bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat. Putra Jaya Umar menegaskan penanganan kasus harus tepat sasaran tanpa mengganggu kepentingan petani dan karyawan yang bergantung pada aktivitas perusahaan. Sekitar 20.000 hektar lahan tebu terdampak, didominasi oleh lahan masyarakat dengan skema kemitraan. Keterlambatan operasional beresiko menimbulkan kerugian besar bagi petani, terutama dalam proses panen. Putra Jaya Umar juga menyoroti kabar pemblokiran rekening perusahaan yang dinilai dapat menghambat pembayaran gaji karyawan, serta penurunan nilai hasil tebu jika terlambat ditebang. Ya, jadi 2 perusahaan yang menurut saya itu berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Pertama Gunung Madu, yang kedua PT PSMI. Nah, Gunung Madu adanya di Lampung Tengah, PSMI ini adanya di Waikana, di Negara Batin. Tetapi dari 2 perusahaan ini, yang paling besar mitranya ke masyarakat dan PSMI. Kalau Gunung Madu itu, HGU-nya, kebunnya 19.000, mitranya 10.000. Kalau PSMI, HGU-nya cuma 8.000, mitranya 20.000. Nah, jadi 20.000 hektar ini milik masyarakat sekitarnya, dan masyarakat sekitarnya sudah sejahtera di sana. Nah, kalaupun ada masalah, harapan saya yang di blacklist yang bermasalah itu saja, jangan secara keseluruhan. Ini dampaknya nih terhadap masyarakat sekitarnya, 20.000 hektar ini. Ini sudah waktunya tebang, semestinya tanggal 4 kemarin tebang. Kalau tidak ditebang, liwat masa tebang, ini tebu hangus, habis kadar gulanya, udah nggak bisa guna-gunain lagi. Siapa yang menanggung resikonya? Per 1 hektarnya itu bisa menghasilkan 70 juta. Kalikan 20.000 hektar, siapa yang menanggungnya? Di situ berapa manusia menggantungkan hidupnya dari 20.000 hektar itu. DPRD Lampung berharap penanganan kasus PT PSMI dapat menjaga keseimbangan antara penegak hukum dan kepentingan ribuan petani tebu di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Puluhan warga RT 2 RK 1 Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, mendatangi rumah warga pemilik kandang babi yang berada dekat masjid setempat. Warga merasa terganggu dengan suara berisik dan bau yang tidak sedap yang berasal dari kandang babi tersebut. Kedatangan puluhan warga itu guna memprotes keberadaan kandang ternak babi milik warga setempat, Robi Sirait. Karena ternak babi telah beberapa kali lepas dari kandang dan memasuki wilayah di halaman masjid. Selain itu, keberadaan kandang babi tersebut sering menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga di lingkungan setempat. Menurut warga, beberapa warga sebelumnya sudah menegur pemilik kandang ternak babi untuk memindahkan hewan ternaknya jauh dari lingkungan pemukiman warga. Anggota Polsek Banjar Agung juga turut hadir guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atas aksi protes warga terhadap peternakan babi di wilayah pemukiman dan dekat masjid tersebut. Bahkan sesekali pernah anaknya pun lolos masuk ke halaman masjid. Itu beberapa bulan yang lalu. Nah, dari indikasi-indikasi itu sepertinya kita juga harus memberikan peringatan pada saudara. Tetap kita sebenarnya dengan mereka adalah saudara. Namun mohon perhatiannya bahwa kita sudah tidak layaknya lagi untuk memelihara binatang, apalagi binatang itu menurut keimanan orang Muslim adalah binatang najis. Oleh karena itu kami datang malam ini sebagai saudara, bukan kami akan lain sebagainya, untuk mengingatkan beliau ya yang mempunyai kandang dan ternak babi itu untuk segera dipindah dari tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat karena merasa terganggu. Dan alhamdulillah pada malam ini direspon oleh mereka dengan usaha kekeluargaan dan mereka berjanji bahwa dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini akan dibersihkan semuanya. Oleh itu mudah-mudahan dengan tidak adanya itu kita merasa nyaman, kawan-kawan semua jamaah semua juga beribadah dengan baik, tentram, dan seluruh tamu yang hadir di masjid yang sering mampir untuk ibadah masjid juga merasa nyaman. Intinya itu saja, dengan kenyamanan maka mudah-mudahan ibadah pun khusyuk. Itu saja saya kira, mudah-mudahan ini jadi tanggapan yang baik dan itu pelajaran buat kita semua bahwa siapapun di tengah-tengah masyarakat yang padat ini tidak diperkenankan untuk memelihara binatang, apalagi binatang itu dianggap tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang kebetulan di sampingnya masjid. Kepala Kampung Tunggal Warga Munawar Cahyo bersama jajaran anggota Polsek Banjar Agung menghimbau kepada pemilik kandang ternak babi agar secepat mungkin dapat memindahkan ternak babinya jauh dari pemukiman warga. Pemilik kandang babi Robi Sirait akhirnya menyanggupi untuk memindahkan ternak babinya jauh dari pemukiman warga. Paling cepat 1 minggu ke depan. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Pemirsa, setelah terhenti selama Ramadan dan cuti Lebaran, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung kini melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran etik di lingkungan Dewan. Pihak berwenang menjadwalkan rapat internal dan pemanggilan ulang terhadap saksi kunci yang sebelumnya mangkir. Penanganan kasus yang melibatkan oknum anggota Dewan ini masuk ke tahap krusial. Tim penyelidik fokus pada 2 hal, penguatan alat bukti dan pemanggilan saksi-saksi tambahan. Salah satu saksi utama adalah seorang sopir dari anggota DPRD yang diketahui berada di lokasi saat kejadian. Meski sudah dipanggil 2 kali, saksi tersebut belum menghadiri pemanggilan dengan alasan berhalangan. Pihak BK DPRD menegaskan pemanggilan terakhir akan dilakukan sebelum mengambil keputusan tegas dalam rapat internal. Hasil pemanggilan dan penguatan bukti diharapkan melahirkan rekomendasi resmi yang berdasar hukum kuat. Sanksi terhadap anggota DPRD
termasuk kemungkinan melibatkan partai politik, masih akan dikaji dalam rapat pleno mendatang. Ini hasil rekomendasi itu kan ada dasarnya. Rapat dulu seperti saya sampaikan tadi, kita selesaikan, ada 2 kali tahapan lagi insya Allah dalam waktu dekat. Nanti kita, yang jelas rapat internal dulu, dan melanjutkan tahapan, ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melengkapi bukti-bukti, ya, dan memanggil beberapa saksi lagi. Dengan pemanggilan ulang dan penguatan alat bukti, BK DPRD Provinsi Lampung berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran etik secara transparan dan berdasarkan hukum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia dan Elta Media melaporkan. Sidang lanjutan kasus sengketa lahan Kementerian Agama Lampung kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta. Dalam persidangan ini, penasihat hukum terdakwa menghadirkan seorang saksi bernama Rini untuk memberikan keterangan terkait dokumen pendukung sertifikat tanah. Dalam persidangan ini, penasihat hukum terdakwa menghadirkan seorang saksi bernama Rini untuk memberikan keterangan terkait dokumen pendukung sertifikat tanah. Saksi mengungkapkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perkara tersebut baru diketahui keberadaannya pada tahun 2012 atau beberapa tahun setelah peristiwa hukum terjadi. Sebelumnya, saksi juga pernah bertugas bersama 2 saksi lainnya di kantor wilayah Kementerian Agama untuk memberikan keterangan terkait legalitas dan dokumen pendukung kepemilikan lahan. Tim penasihat hukum menyebut fakta munculnya dokumen pada tahun 2012 menjadi poin penting dalam persidangan. Hal ini dikaitkan dengan kemungkinan adanya upaya hukum lain, termasuk dugaan pemalsuan surat. Namun demikian, penasihat hukum menegaskan jika merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perkara tersebut berpotensi telah melewati batas waktu atau kadaluarsa, mengingat peristiwa terjadi pada tahun 2008 dan baru diketahui pada 2012. Para saksi berikut dengan terdakwa baru tahu bahwa ternyata di atas sertifikat hak milik mereka itu terdapat warkah-warkah yang hari ini diperdebatkan. Antara lain ada surat dari Kemenak, ada surat dari Departemen Dalam Negeri, ada surat dari BPN Lampung Selatan pada saat itu. Nah, surat-surat itu yang berdasarkan keterangan saksi ini, terdakwa Tio pada saat itu baru mengetahui keberadaan surat-surat itu. Penasihat hukum menegaskan upaya penuntutan lebih lanjut, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen, dinilai dapat gugur demi hukum karena telah melampaui masa kadaluarsa. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Lampung tahun ini akan dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Bandarnegara Husada. Berbagai kegiatan mulai dari launching layanan kesehatan baru hingga bakti sosial berskala besar siap digelar untuk melayani masyarakat Bumi Rewajurai. Persiapan Puncak HUT ke-62 Provinsi Lampung terus dimatangkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan. RSUD Bandarnegara Husada ditunjuk sebagai lokasi utama. Rangkaian acara akan berlangsung pada 15 hingga 17 April 2026. Terdapat 3 agenda utama. Pertama, peluncuran layanan unggulan seperti uronefrologi atau unit cuci darah. Penyediaan vaksin internasional bagi calon jamaah haji dan umroh, serta pekerja migran. Agenda kedua adalah bakti sosial berskala besar. Masyarakat dapat mengikuti berbagai layanan gratis, mulai dari operasi bibir sumbing, pemeriksaan mata, cek kesehatan umum, hingga pembagian kursi roda dan paket sembako. Agenda ketiga, penanaman pohon bersama Dinas Kehutanan dan Porkopimda Lampung sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Baik, untuk rapat hari ini dipimpin oleh Pak Asisten 2, Pak Mulyadi Irsan, itu membahas tentang HUT Lampung ya, yang akan puncaknya dilaksanakan di Rumah Sakit Bandarnegara Husada.
Ada 3 kegiatan yang akan nanti kita mintakan Gubernur Lampung untuk hadir beserta jajarannya. Itu nanti kegiatannya terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah tentang launching layanan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, layanan uronefrologi atau cuci darah, selanjutnya lagi vaksin internasional untuk umroh dan haji, dan juga untuk pekerja migran. Rangkaian acara HUT ke-62 Provinsi Lampung diharapkan tidak hanya menjadi seremoni, namun memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Firza Amelia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Amelia dan saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.